Hal yang bikin heboh beberapa hari kemarin, kasus pembobolan data oleh Bjorka. Iya, di tengah kasus polisi tembak polisi yang proses hukumnya masih jalan, terus soal kenaikan BBM, sekarang ada lagi kasus pencurian data yang dilakuin sama Bjorka. Nama Bjorka menjadi perhatian publik karena aksinya membuka Bjorka, hacker atau peretas yang bahwa ada dasar hukum hacker Bjorka melanggar Undang-Undang ITE. Hal ini kemudian bikin heboh pemerintah dan masyarakat. Dikutip dari tekno.okezone.com, udah ada banyak kasus kebocoran data yang terjadi di bulan Agustus kemarin. Di antaranya, data pelanggan IndiHome, PLN, sampai yang terbaru, kasus kebocoran data 1,3 miliar data registrasi kartu SIM. Nah, sebenarnya masyarakat Indonesia cuma bisa maklum soal perlindungan data pribadi di negara ini. Soalnya negara dianggap lalai dalam melakukan pengawasan soal data pribadi. Kalian pasti udah sering dengar di berita-berita di negara 62 ini data kartu keluarga bahkan sampai dijadiin bungkus gorengan. Belum lagi kalau kalian sering dapet SMS pinjol, mama minta pulsa, dan SMS dari nomor yang gak dikenal, itu artinya nomor kalian udah bocor dan diperjualbelikan. Tapi yang bikin kasus Bjorka heboh itu bukan dari soal bocornya data, tapi dari statement pemerintah yang saling tunjuk dan ngakuin kesalahan. Kita sepakat kalau yang dilakuin Bjorka ini tuh tindakan ilegal, tapi ada sebuah pepatah yang mungkin berlaku di Indonesia, yaitu musuh dari musuhku adalah temanku. Ketika sebagian masyarakat lagi kesel banget sama pemerintah, Bjorka muncul di publik dan secara nggak langsung memposisikan dirinya sebagai lawan pemerintah. Hasilnya, Bjorka nggak cuma berhasil mencuri data masyarakat, tapi juga mencuri simpati sebagian masyarakat. Kita juga masih belum tahu apakah Bjorka ini tuh seorang hacktivist atau script kiddist atau bahkan bagian dari sindikat penjualan data pribadi. Tapi hal positif dengan adanya kasus ini, masyarakat tuh semakin aware sama perlindungan data pribadi elektronik. Selain itu yang bikin Bjorka ini tambah menarik tuh namanya, Bjorka. Kayak nama penyanyi ya, Björk. Sebenarnya arti dalam bahasa Swedianya tuh birch atau pohon. I'm not sure apa maksud dia pakai nama Bjorka. Entah dia punya filosofi tersendiri atau cuma sekedar ngefans sama penyanyi Björk karena identitasnya pun pakai sampul album Björk. Selain itu yang menarik dari hacker Bjorka juga kerahasiaan identitasnya. Ya iyalah, masa hacker terang-terangan nyebutin, "Halo, gue ini hackernya loh." Ya nggak gitu sih ya. Dia tuh pakai sampul album Utopia by Björk buat nutupin identitasnya. Emang hacker itu biasanya identik sama topeng. Tapi aku bukan hacker. Kalian tahu kan topeng Anonymous? Anonymous itu kelompok hacktivist, hacker cybercrime terbesar di dunia yang ngehack berbagai organisasi yang ngeblok internet. Nah, muka yang ada di topeng ini itu sebenarnya mukanya pria yang namanya Guy Fawkes. Guy Fawkes atau nama aslinya Edward Blake, ini tuh orang yang bertanggung jawab terhadap aksi pengeboman di gedung parlemen Inggris. Intinya dia tuh pemberontak deh. Kisah pemberontakan Fawkes jadi rujukan film terkenal yang judulnya V for Vendetta. Pendirian Anonymous didasarin sama keinginan buat ngewujudin kebebasan internet bagi semua pihak. Dari sejak itu para Anonymous mulai nyerangin situs web dan database organisasi atau pemerintah yang dianggap melebihi batasan atau bahkan terlalu membatasin kebebasan individu dalam dunia maya. Nah, tapi para Anonymous ini bukan semata-mata hacker doang. Mereka ini terdiri dari kaum muda dan profesional, bahkan pernah mecahin rahasia CIA ke WikiLeaks loh. Nah, selain Bjorka dan Anonymous, sebenarnya ada banyak kasus-kasus hacker lain yang juga lumayan bikin heboh dan viral di masyarakat. Yuk kita bahas beberapa. Jonathan Joseph James. Kalau ditanya kalian waktu umur 15 tahun tuh ngapain aja sih selain sekolah? Mungkin ada yang masih sibuk pacaran, main game, dan mungkin kaum rebahan di rumah. Beda banget nih sama Jonathan James. Jonathan yang pas masih itu umurnya 15 tahun berhasil ngehack NASA. Gak main-main loh, ngehack NASA.
Yang nggak tahu NASA, ini tuh Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. NASA sampai harus matiin sistem komputernya selama 21 hari, alik nih bocah. Dan gak cuman itu, Jonathan juga nyerang sistem komputer senjata Pentagon dan nyegat 3.300 email penting juga password para karyawan. Jonathan yang dikenal dengan username Comrade jadi remaja pertama dan orang termuda yang dijatuhi hukuman penjara federal saat itu atas tuduhan hacking komputer. Karena sejak masih 6 tahun anak ini tuh udah nunjukin ketertarikan yang luar biasa di bidang komputer. Waktu itu dia sering minjem komputer bapaknya buat main video game. Lama-kelamaan dia tuh makin tertarik dan mulai belajar bahasa pemrograman C. Mungkin sekarang udah jadi C++. Yang kuliah jurusan sistem informasi pasti paham kan. Dan di umur segitu dia tuh udah biasa nginstall sendiri sistem operasi Linux di komputer bapaknya. Nah, Jonathan ini tuh obses banget sama komputer dan selalu ada di depan komputer. Sampai orang tuanya harus nyita komputernya, takut anaknya jadi gak fokus belajar. Terus dia ngambek dan kabur dari rumah, sampai ortunya ngembaliin komputernya. Walaupun dia sibuk belajar programming dan main game di komputer terus, tapi nilai akademik sekolahnya tuh justru tinggi. Tahu gak kenapa bisa tinggi? Karena dia ngehack jaringan institusi pendidikan di Miami-Dade County dan ngubah skor akademiknya. Makanya nilainya tinggi semua. Canggih. Di umur yang ke-16 tahun, dia iseng-iseng buat penetrasi jaringan AT&T Bell South, yaitu perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika Serikat pada masa itu. Tahun 1999, dia berhasil nginstall malware ke salah satu komputer yang ternyata komputer yang terhubung sama jaringan NASA. Dia pun berhasil dapetin akses ke kode program yang bertujuan buat ngatur life support di ISS, yaitu Stasiun Luar Angkasa Internasional yang nilainya diperkirain jutaan dolar. Gak puas sama NASA, dia juga gak sengaja bisa masuk ke server Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan akibatnya, dia punya akses ke dalam komputer salah satu unit di Pentagon. Tapi yang gak diketahui Jonathan nih, ternyata FBI tuh udah mantau dia semenjak aktivitas hacking yang dia lakuin di NASA. Dia pun akhirnya ditahan sama FBI pada 26 Januari 2000. Karena umurnya masih muda, dia juga gak ngelakuin perbuatan kriminal lain kayak ngapus dan ngubah data, maka dia pun dijatuhi hukuman 6 bulan sebagai tahanan rumah. Dia juga dilarang pakai komputer. Sayangnya dia bunuh diri pada 18 Mei 2008 karena diduga depresi dan ditambah dia dituduh terlibat dalam kasus Albert Gonzalez tentang pencurian data kartu kredit. Dalam surat bunuh dirinya, dia nulisin ketidakpercayaannya sama sistem keadilan Amerika Serikat. Jim Geovedi ngehack satelit. Buat kalian yang orang lama di bidang cyber security, mungkin gak asing lagi sama nama beliau ini ya. Beliau ini adalah seorang white hat hacker asal Indonesia yang reputasinya udah diakui dunia. Jim Geovedi bahkan sering diundang sebagai pembicara dalam bidang sistem keamanan internet di luar negeri loh. Bahkan BBC News, media berita asal Inggris, pernah nulis gini. Yang artinya tampaknya mungkin gak kayak penjahat di film James Bond, tapi dia tahu rahasia yang dimana bakalan bikin para penjahat saling bunuh buat tahu rahasia itu. Bayangkan. Dan juga di dalam wawancaranya dengan Deutsche Welle, media asal Jerman, Jim bilang kalau dia bisa aja ngontrol internet seluruh Indonesia kalau dia mau. Waktu tahun 2004 dia pernah dimintain tolong sama KPU karena sistem KPU waktu itu kena hack. Terus pas teknologi nirkabel atau wireless baru aja masuk ke Indonesia tahun 2003, Jim udah diminta jadi pembicara di Malaysia soal bahayanya sistem itu. Dan yang bikin namanya naik di dalam dunia cyber security adalah pas Jim bisa ngehack satelit Indonesia dan satelit China. Waktu itu dia pernah diminta kliennya buat ngelakuin uji keamanan kontrol satelit. Dia ngeliat ada celah keamanan nih dan bikin satelit dari China bergeser. Satelit Indonesia pun berhasil diubah rotasinya. Yang bikin kisahnya menarik adalah bahwa dia awalnya tuh gak punya background IT sama sekali. Abis lulus SMA, dia jalanin kehidupan jalanan yang keras di Bandar Lampung sebagai seniman grafis.
Habis itu seorang pendeta perkenalin dia ke komputer dan internet. Dan sejak itulah dia mulai belajar secara otodidak dan rutin ikut dalam grup chat para hacker luar negeri buat dapetin ilmu. Dan sekarang Jim tinggal di London, Inggris dan masih aktif dalam kegiatan keamanan IT dan konsultan keamanan di beberapa perusahaan. Kevin Mitnick. Kevin David Mitnick adalah seorang konsultan keamanan komputer asal Amerika. Itu kerjanya sekarang. Dulu dia dapat julukan sebagai orang yang paling dicari di dunia maya dan jadi hacker yang paling terkenal. Selain itu dia juga jadi simbol terhadap opresi pemerintah Amerika di akhir tahun 90-an. Sebagai anak broken home, Mitnick tuh selalu ngabisin waktunya sendirian. Karena selalu sendirian dan gak ada kegiatan, dia sering jalan-jalan naik bis keliling kota Los Angeles. Ketertarikannya soal dunia hacking tuh udah ada sejak umurnya 12 tahun. Pada saat itu dia pakai social engineering dan slip gak kepake yang ditemuin di tempat sampah buat nipu sistem pembobol kartu dari sistem bus di Los Angeles. Akhirnya dia bisa keliling kota naik bis tanpa harus bayar. Terus di umurnya yang ke-16 tahun, dia mulai ngehack ke jaringan komputer buat pertama kalinya. Korbannya itu jaringan perusahaan Digital Equipment Corporation atau DEC. Dia berhasil masuk ke jaringan komputer perusahaan dan nyalin software mereka. Terus dia ketahuan dan dihukum setahun penjara dan 3 tahun masa percobaan. Tapi pas masa tahanannya udah mau habis, Mitnick nyusup lagi ke dalam komputer yang ngatur pesan suara Pacific Bell. Dia pun jadi buronan FBI selama 3 tahun dan jadi dikenal dengan sebutan The Condor dan The Dark Side Hacker. Selama jadi buronan, dia udah meretas ke hampir 40 sistem perusahaan besar cuma buat have fun atau seneng-seneng. FBI akhirnya bisa ngelacak Kevin Mitnick di rumahnya, Raleigh, North Carolina. Dia pun ditahan dan didakwa atas beberapa pelanggaran terkait dengan peretasan komputer dan penipuan yang dilakuin selama hampir 2,5 tahun. Dia pun dinyatakan bersalah dan dihukum 5 tahun penjara termasuk 4,5 tahun penjara prasidang dan 8 bulan kurungan isolasi. Dia kemudian bebas bersyarat pada 21 Januari 2000 dan bebas murni 3 tahun kemudian. Sekarang Kevin Mitnick berkarir sebagai konsultan keamanan di bidang IT, pakar peretasan etis atau ethical hacking, pembicara publik dan juga penulis. Dia juga punya perusahaan Mitnick Security Consulting, di mana kliennya itu AT&T, Dell, Harvard, IBM, Microsoft, Toyota, NASA, dan bahkan FBI yang dulunya dari musuh, sekarang jadi kawan. Keren. Kevin Poulsen. Tahun 1983, Poulsen yang umurnya 17 tahun, pakai nama alias Dark Dante, ngehack ARPANET, jaringan komputer utama Pentagon. Meskipun dia cepat ditangkap, pemerintah mutusin buat nggak nuntut Poulsen karena masih di bawah umur. Dia pun dilepasin dengan peringatan. Apakah dia jera? Tentu saja tidak. Poulsen ngelanjutin peretasan lagi. Ngehack lagi dia. Tahun 88, Poulsen ngehack komputer federal dan gali file yang berkaitan sama presiden otoriter Filipina, Ferdinand Marcos. Sewaktu ketahuan, Poulsen pun ngumpet. Selama jadi buronan, Poulsen tetap sibuk ngehack file-file pemerintah dan ngungkap rahasia mereka. Mungkin agak mirip ya, sama yang Bjorka lakuin sekarang. Tanggal 1 Juni 90, dia ngehack kompetisi yang dilaksanain sama stasiun radio Kiss FM. Jadi singkat cerita, Kiss FM ini ngadain sayembara. Barang siapa yang berhasil jadi penelpon ke 102, maka dia bisa menangin hadiah mobil Porsche. Nah, di sini ada yang pernah nonton film Who Am I? Yang quotes terkenalnya itu No system is safe. Ada salah satu scene di film itu di mana mereka ngehack jaringan telepon dan bisa menangin sayembara dan akhirnya dapat mobil. Ini tuh terinspirasi dari kisahnya si Poulsen. Balik ke tadi, jadi Kevin Poulsen nyadap ke 25 saluran telepon dan memblokir setiap panggilan. Jadi yang bisa masuk cuma panggilan dari nomor dia. Dia pun menjadi penelpon ke 102 dan berhasil menangin mobil Porsche atas nama Michael B. Peters. Tapi setelah itu sayangnya Poulsen ditahan dan dilarang pakai komputer selama 3 tahun. Habis itu Poulsen pun tobat dan berubah jadi white hat hacker dan jurnalis.
Selain itu, dia juga aktif kerjasama dengan beberapa hacker dalam berbagai proyek dalam hal keadilan sosial dan kebebasan informasi. Edward Snowden. Edward Joseph Snowden adalah mantan konsultan intelijen komputer Amerika Serikat. Sebelumnya dia kerja di NSA, National Security Agency, dan kemudian bocorin beberapa dokumen rahasia milik NSA ke publik. Beda sama beberapa penjelasan yang tadi, Snowden ini termasuk kategori hacktivist ya, bukan cuma hacker. Kisahnya dimulai ketika dia bekerja sebagai tenaga keamanan Center for Advanced Study of Language, yaitu fasilitas riset Universitas Maryland yang berafiliasi dengan NSA. Walaupun Snowden ini drop out dari sekolah dan gak punya gelar akademik, tapi kemampuannya dalam bidang komputer itu gak bisa dianggap remeh. Makanya di tahun 2006, CIA atau Central Intelligence Agency, Badan Intelijen Amerika, yang kalau di Indonesia itu sama dengan BIN, ngerekrut Snowden. Snowden pun kemudian dikirim ke cabang CIA di Jenewa, Swiss di tahun 2007. Setelah itu, Snowden keluar dari CIA dan kerja pada NSA di tahun 2009. Di situ dia kerja sebagai kontraktor swasta buat perusahaan Dell dan Booz Allen Hamilton. Selama bekerja dengan NSA ini, Snowden banyak ngelihat hal-hal yang menurutnya gak sejalan sama hati nuraninya. Dan di masa itulah, Snowden ngumpulin berbagai macam dokumen soal program mata-mata pemerintah Amerika Serikat buat nyadap setiap lini komunikasi dari berbagai negara, bahkan dari negaranya sendiri. Pelanggaran privasi menurut Snowden tuh gak bisa dibiarin walaupun itu atas nama keamanan negara. Nasionalisme seharusnya nggak serta-merta ngorbanin hak utama setiap individu. Mungkin begitu pikirnya. Akhirnya Snowden berniat buat ngasih tahu ke dunia soal program pengawasan yang dilakuin NSA itu. Awalnya dia niat buat ngubungin Julian Assange dan bagiin dokumen rahasia program itu ke Wikileaks. Tapi pas itu Julian Assange lagi ada masalah hukum. Snowden pun berpikir, lebih baik dia kasih dokumen itu ke jurnalis yang menurutnya sesuai tujuannya. Jadi pada Mei 2013, Snowden berangkat ke Hong Kong dengan alasan kesehatan. Di sana dia ngontak beberapa jurnalis dan pembuat film dokumenter Laura Poitras. Snowden juga ngelakuin interview dengan jurnalis dari surat kabar The Guardian. Kalian bisa lihat interviewnya di film dokumenter Citizen4 tahun 2014. That intercepts basically every digital communication. Di situ Snowden banyak bongkar dokumen rahasia, diantaranya tentang undang-undang hukum yang nyebabin salah satu perusahaan telekomunikasi Verizon menyerahkan data pribadi pelanggan mereka ke pemerintah. Dia juga bongkar tentang keberadaan PRISM, sebuah program pengumpulan data yang bisa kasih NSA, FBI, dan lembaga komunikasi pemerintah lainnya buat dapetin akses langsung ke server kayak Google, Facebook, Microsoft, dan Apple. Selain itu dijelasin juga dalam dokumen itu bahwa NSA juga kerjasama dengan GCHQ, Badan Intelijen Inggris, dan bikin program Tempora yang memungkinkan GCHQ ini buat nyadap lalu lintas data pada kabel fiber optik bawah laut dan ngumpulin sejumlah besar data internet pribadi. Pemerintah Amerika kemudian mendakwa Snowden atas spionase dan mulai mau mengekstradisi Snowden dari Hong Kong. Pemerintah Hong Kong nolak permintaan itu. Karena Snowden juga kasih tahu ke pemerintah China kalau NSA udah nyadap sistem komputer China sejak tahun 2009. Kemudian dengan bantuan dari Wikileaks, Snowden pindah ke Moskow, Rusia buat nyari perlindungan. Keren. Sekarang Snowden udah jadi penduduk tetap di Rusia sejak September 2020. Atas aksinya itu, Presiden Barack Obama kemudian membentuk panel independen yang ngawasin praktik pengawasan pemerintah Amerika Serikat. Hasilnya, penyadapan terhadap segala macam sistem komunikasi kemudian ditangguhkan dan dilakuin pengawasan menyeluruh kepada program lain yang nargetin negara luar Amerika. Ini tuh hampir mirip sama Bjorka, tapi bedanya Snowden gak menjual data tersebut di forum online. Putra Aji Adari. Ada satu lagi nih dari Indonesia yang dulu terkenal banget, yaitu Putra Aji Adari, remaja kelahiran 1 Februari tahun 2004.
Kayak yang dikutip dari video YouTube narasi, pas umurnya 15 tahun, dia udah berhasil ngelakuin penetration testing dan membobol situs NASA, serta beberapa website kayak BCA, Bank Mandiri, Bank Jateng, maupun website di luar negeri. Putra ini bukan berasal dari keluarga yang punya latar belakang dunia informatika, dan di sekolahnya tuh, pada saat itu, nggak ada pelajaran komputer. Jadi dia belajar secara otodidak. Rasa penasarannya timbul waktu dia main game. Di situ Putra bertanya-tanya tentang gimana sih game bisa dibuat. Jadi dia pun akhirnya belajar bahasa pemrograman. Aku juga pernah sih main game bertanya-tanya, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Itulah bedanya aku dan Putra. Oke, lanjut. Putra juga katanya kagum sama sosok Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Dia bercita-cita pengen jadi kayak programmer Indonesia, Jim Giovedi yang dijelasin tadi itu. Akhirnya Putra pun sekarang milih jalan sebagai bug hunter pada sebuah sistem. Sebenarnya tuh masih banyak lagi kasus-kasus hacker asal Indonesia yang menarik. Di antaranya yang dikutip dari cnbcindonesia.com, kasus hacker dengan username XSVS Hacker yang berhasil meretas database NYPD kepolisian New York pada tahun 2011 lalu. Selain itu dia juga ngelakuin defacing pada lebih dari 430.000 situs seluruh dunia dan membobol situs kepresidenan Israel. Wow. Terus ada lagi aksi hacker dengan username Bio666X yang bikin heboh Malaysia pada tahun 2019. Pria yang bernama asli Yogi Nugraha yang umurnya 19 tahun saat itu pernah matiin jaringan internet Malaysia. Singapura juga pernah jadi korban Bio666X di mana banyak data penting militer Singapura yang didapat setelah dia ngehack dan berhasil masuk ke dalam server mereka. Nah, sebenarnya Indonesia tuh nggak kekurangan orang pintar, cuman butuh disupport aja. Dan mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Daripada kalian sibuk ya cari tahu gimana caranya bobol situs dewasa, mendingan rasa keingintahuan kalian itu digunakan ke jalan yang benar dengan belajar programming, jaringan, dan lain-lain. Siapa tahu kalian bisa jadi sehebat yang dibahas tadi. Tapi aku nggak nyuruh kalian jadi hacker ya, yang merugikan banyak orang. Kalau mau jadi white hat hacker ya silakan aja. Yang Bjorka ini sebenarnya banyak yang request ke aku. Jadi untungnya ada segmen ini, Paradox Strip. Sekarang aku bisa membahas fenomena. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Alright, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye.